Pendidikan adalah salah satu indikator kemajuan suatu bangsa. Kita bisa lihat, negara-negara maju pasti memiliki sistem pendidikan yang baik dan matang. Salah satu contohnya adalah Jepang. Jepang menjadi salah satu negara maju di Asia, negara yang didukung dengan teknologi yang canggih, namun masih tetap bisa bersanding harmoni dengan prinsip-prinsip budaya, seperti prinsip Bushido-nya para samurai yang begitu dipegang teguh oleh warga Jepang. Sehingga pendidikan di Jepang tidak hanya menghasilkan manusia-manusia yang cerdas, namun juga berkarakter kuat. Seperti mereka memiliki 1. Disiplin. Mereka sangat menghargai waktu dan selalu on time. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, sangat menjaga kebersihan, sehingga kota-kota dan sungai-sungai di Jepang sangat bersih. Teman-teman ingat nggak pada waktu Piala Dunia 2018 di Rusia? Para supporter Jepang membersihkan stadion pasca pertandingan. Dan ini menjadi viral dan ditiru oleh supporter negara lain. Kemudian yang keempat, sopan santunnya sangat tinggi. Di Jepang ada budaya ojigi atau budaya membungkuk. Ojigi digunakan untuk berterima kasih, memohon sesuatu, memberi selamat, dan meminta maaf. Kemudian yang kelima, punya rasa malu yang tinggi. Banyak pejabat Jepang yang mengundurkan diri karena terlibat korupsi. Bagaimana Jepang bisa menanamkan karakter positif pada warganya sehingga bisa dibawa hingga dewasa? Kuncinya ada di pendidikan. Ternyata ini adalah bagian dari sistem pendidikan di Jepang, yang dimulai dari pendidikan dasar seperti TK dan SD. Dan ini tidak boleh sembarangan digarap atau bahkan asal-asalan, karena pendidikan dasar adalah fondasi utama. Anak usia dini adalah masa emas yang bisa menyerap pengajaran dengan baik. Fazli Jalal PhD menyatakan, pendidikan usia dini merupakan fondasi yang amat menentukan perkembangan selanjutnya. Menurut beliau, kalau tidak baik fondasi yang kita bangun di usia dini, bangunan tidak akan kokoh. Jepang bisa saja mengajarkan sains atau ilmu pengetahuan, menekankan aspek kognitif kepada anak didik mereka di TK, bahkan memasukkan alat-alat yang canggih pun mereka mampu. Tapi itu tidak mereka lakukan. Hal ini sesuai dengan teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget, salah satu tokoh psikologi abad ke-20 yang berasal dari Swiss. Piaget membagi perkembangan kognitif anak menjadi 4, yaitu tahap sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Anak usia TK berada pada tahap praoperasional karena berumur antara 2-7 tahun. Istilah praoperasional menunjukkan pada pengertian belum matangnya cara kerja pikiran. Pemikiran pada tahap ini masih kacau dan belum terorganisir dengan baik. Pada tahap ini, anak belum mampu berpikir berkebalikan atau reversibel atau berpikir dua arah. Contohnya, jika 4 tambah 2 sama dengan 6, namun anak belum dapat memahami jika 6 dikurangi 2 sama dengan 4 atau 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Anak belum paham. Maka dari itu, anak usia dini baik PAUD atau TK belum saatnya diajari calistung atau baca tulis hitung. Maksudnya calistung di sini adalah calistung yang diterapkan di kelas 1 SD atau diterapkan di jenjang SD. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi menilai mengajarkan baca, tulis, hitung atau calistung kepada anak usia dini tidak tepat. Kak Seto mengatakan bahwa secara psikologis anak belum memungkinkan berpikir abstrak, masih berpikir konkret, sedangkan menghitung dan menulis itu abstrak. Dan perkembangan psikomotoriknya juga belum saatnya. Akibat dari mengajarkan calistung di usia dini adalah yang pertama, membuat anak frustasi, stres, dan menyebabkan rasa tidak nyaman sekolah karena keadaan psikologis anak yang belum siap. Kemudian yang kedua, bukan tidak mungkin anak kemudian merasa tertekan dan mengalami school phobia atau rasa takut terhadap sekolah. Alhasil, bisa saja di kemudian hari anak tidak menyukai kegiatan belajar. Kemudian yang ketiga, dapat menyebabkan si anak terkena mental hektik, yaitu anak menjadi pemberontak. Penyakit ini akan memasuki anak di saat kelas 2 atau 3 sekolah dasar.
Kemudian yang keempat, menghambat perkembangan otak kanan anak. Otak kanan merupakan tumbuh berkembangnya kreativitas. Jadi, memaksa anak usia dini belajar calistung berarti secara tidak langsung membunuh daya kreativitas anak. Kemudian yang kelima, bisa membuat sang anak tak gemar membaca saat beranjak besar. Menurut Gordon Dryden dan Jeanette Voss, seperti ditulis dalam bukunya Learning Revolution, para peneliti membuktikan bahwa 50% kemampuan belajar anak ditentukan dalam 4 tahun pertamanya, dan 30% lainnya sebelum mencapai usia 8 tahun. Maka dari itu, pada usia anak sebelum 8 tahun, saatnya kita benar-benar mengoptimalkan kemampuan otak si anak dengan menstimulusnya dengan mulai mengenalkan sosialisasi, menjelajah, bermain, meniru, dan kreatif. Disinilah kecerdasan anak semakin terasah, sehingga ketika masuk SD, anak akan sangat siap menerima materi kognitif yang ada di jenjang SD. Jangan terburu-buru, hai bunda, biarkan anak tumbuh sesuai dengan fitrahnya, fitrah perkembangannya. Kita optimalkan perkembangan otak anak sesuai usianya. Jangan rampas masa kecil mereka, masa bermain mereka, karena tidak akan bisa dikembalikan lagi. Atau kita akan melihat ketika mereka sekolah di jenjang SD kelas 5 atau 6, atau bahkan SMP atau SMA, mereka lebih suka bermain-main ketimbang belajar. Karena mereka sudah merasa bosan dan tertekan saat kecil. Tujuan TK Jepang tercantum dalam artikel nomor 77 Undang-Undang Pendidikan Jepang, yaitu untuk mengasuh anak-anak usia dini, memberikan lingkungan yang layak bagi perkembangan jiwa anak atau afektifnya. Anak tidak dijejali materi-materi pelajaran secara kognitif, tetapi lebih pada pengenalan dan latihan keterampilan hidup yang dibutuhkan anak untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, Jepang juga memilihkan pendidikan yang membuat anak usia TK menjadi siap memasuki dunia sekolah, yang nantinya setara dengan kegiatan baca, tulis, hitung di usia SD. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di TK antara lain: 1. Kegiatan motorik halus seperti origami, membuat sesuatu dengan clay atau lilin mainan, kemudian meronce, meremas kertas koran, memindahkan air dengan sponge, menjemur baju dengan jepitan, dan lain-lain. Kemudian kegiatan yang kedua ada kegiatan motorik kasar, seperti bersepeda, lompat tinggi, menendang bola, berenang, senam, merangkak, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, keterampilan bahasa. Maka dari itu, ibu guru sering membacakan anak cerita dan memancing anak untuk saling mengobrol, kegiatan menceritakan apa yang dia gambar, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, kemampuan berpikir dan mengungkapkan pendapat. Maka dari itu, bu guru sering mengajak anak diskusi untuk hal-hal kecil yang ada di sekelilingnya. Kemudian yang kelima ada empati dan simpati kepada orang lain. Maka dari itu, guru selalu mengajarkan cara meminta maaf, memaafkan, berterima kasih, cara meminjam mainan, memperhatikan orang lain yang sedang mengajaknya bicara, dan lain-lain. Kemandirian dalam merawat diri sendiri seperti ke toilet, memakai dan membuka baju sendiri, merapikan mainan, makan dengan duduk, tidak pilih-pilih makanan, dan lain-lain. Sehingga pendidikan anak usia dini di Jepang fokus pada apa yang dibutuhkan oleh anak usia dini dan mereka langsung mempraktekkan pendidikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini secara merata sudah diterapkan di Jepang yang pada akhirnya menghasilkan manusia Jepang yang tidak hanya cerdas secara kognitif namun juga berkarakter kuat.